Setiap hari kita membuat puluhan, bahkan lebih keputusan kecil di dunia digital. Apa yang kita tonton, apa yang kita baca, siapa yang kita ikuti. Kita merasa memilih sendiri. Namun, seberapa bebas sebenarnya pilihan itu? Literasi teknologi dalam ilmu hukum. Selamat datang di channel Literasi Teknologi dalam Ilmu Hukum. Tema hari ini, algoritma mengatur dunia, kekuasaan yang tidak terlihat. 1. Algoritma sebagai kekuasaan yang tidak terlihat. Di balik layar ada sesuatu yang bekerja diam-diam, yakni algoritma. Ketika kita membuka YouTube, TikTok, atau Instagram, kita tidak melihat seluruh konten yang tersedia. Kita hanya melihat apa yang dipilihkan untuk kita. Algoritma menentukan video mana yang muncul di beranda, berita mana yang dianggap relevan, konten mana yang menjadi viral. Semua ini tidak terjadi secara netral. Algoritma dirancang untuk meningkatkan keterlibatan, mempertahankan perhatian, dan memaksimalkan waktu pengguna di platform. Dalam proses ini, algoritma tidak hanya menyajikan informasi. Algoritma juga membentuk realitas yang kita lihat. Disinilah muncul satu bentuk kekuasaan baru, yakni kekuasaan yang tidak terlihat. 2. Perbedaan kekuasaan dalam negara dan algoritma. Berbeda dengan hukum atau negara, algoritma tidak berbicara dalam bentuk aturan tertulis. Algoritma tidak mengatakan ini benar atau itu salah. Algoritma hanya mengatur apa yang muncul dan apa yang menghilang. Namun justru disitulah kekuatannya. Apa yang sering kita lihat akan terasa lebih penting. Apa yang jarang muncul perlahan menghilang dari perhatian kita.
Tanpa disadari, algoritma membentuk preferensi, mempengaruhi opini, bahkan mengarahkan perilaku sosial. Dalam perspektif hukum, hal ini merupakan tantangan besar karena kekuasaan biasanya terlihat. Ada aturan, ada lembaga, ada proses. Namun begitu, algoritma bekerja tanpa semua itu. Algoritma tersembunyi di dalam sistem, dilindungi sebagai teknologi perusahaan dan jarang bisa diawasi secara langsung. Akibatnya muncul pertanyaan penting, siapa yang mengendalikan algoritma? Apakah publik memiliki hak untuk mengetahui cara kerjanya? Apakah algoritma bisa dipertanggungjawabkan seperti hukum? Masalah lain adalah bias algoritmik. Algoritma belajar dari data. Jika datanya tidak netral, maka hasilnya juga bisa tidak adil. Hal ini bisa berdampak pada distribusi informasi, peluang ekonomi, bahkan keadilan sosial. 3. Perhatian negara terhadap algoritma. Banyak negara mulai memperhatikan isu yang kita bicarakan saat ini. Di Uni Eropa misalnya, muncul berbagai upaya untuk mendorong transparansi algoritma, akuntabilitas platform, dan perlindungan pengguna. Namun, tantangannya tetap besar. Algoritma terus berkembang. Algoritma belajar, beradaptasi, dan berubah dengan sangat cepat. Sementara hukum membutuhkan waktu untuk merumuskan aturan. Disinilah kita melihat ketegangan utamanya. Teknologi bergerak cepat, hukum bergerak hati-hati. Memahami algoritma sebagai bentuk kekuasaan membantu kita melihat dunia digital
dengan lebih kritis. Bahwa di balik setiap rekomendasi, setiap notifikasi, dan setiap konten yang kita lihat, ada sistem yang bekerja untuk mengarahkan perhatian kita. Literasi teknologi dalam ilmu hukum membantu kita memahami satu hal yang sangat penting, bahwa kekuasaan di era digital tidak selalu terlihat, tetapi justru karena itu ia menjadi semakin kuat. Salam waras. Terima kasih.